Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Made Hipnotis, channel yang membahas seputar kesehatan dan pikiran manusia. Kita mungkin pernah melihat atau mendengar berita tentang KDRT, baik terhadap istri ya, dari suami kepada istri maupun kepada anak-anak. Nah, apakah teman-teman pernah berpikir orang yang pernah mengalami KDRT itu berpotensi untuk melakukan KDRT kepada orang lain pada kehidupan yang berikutnya? Dokter pernah mendapatkan seorang pasien ya, dia sadar bahwa dia melakukan KDRT kepada suaminya dan kepada anaknya. Jadi ceritanya seperti ini. Wanita ini kira-kira usianya sekitar 28 tahun, memiliki 2 anak ya. Usianya masih 5 tahun dan 3 tahun. Nah, wanita ini merasa bahwa dirinya mengalami seperti masalah kejiwaan, menjadi orang temperamental ya, suka marah-marah, bahkan bisa melakukan tindakan kekerasan baik kepada anaknya maupun kepada suaminya hanya masalah kecil, misalnya gara-gara tidak membuang sampah, gara-gara anaknya ngompol. Tindakan kekerasannya mungkin dalam bentuk mencubit, kemudian kekerasan verbal ya kepada suaminya. Nah, ini terjadi sejak dari perkawinan, bahkan anaknya sudah umur 5 tahun pun yang pertama dia tetap melakukannya. Si wanita sadar bahwa dia melakukan tindakan kekerasan, tetapi dirinya tidak bisa mengubah kebiasaan daripada kekerasan tersebut. Lalu mari kita tanya, apa yang membuat wanita ini bisa melakukan tindakan kekerasan tersebut? Dokter melakukannya melalui memang teknik hipnosis ya, teknik hipnosis. Jadi dokter membuat seseorang itu berada di alam bawah sadarnya, lalu kita mengingat masa lalunya. Nah, di masa lalunya artinya pada saat dia kecil, dia mengalami yang namanya KDRT juga. Dalam hal ini, dia mengalami kekerasan baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Bapaknya itu melakukan kekerasan fisik ya, sedangkan ibunya melalui kekerasan verbal. Bahkan katanya di usia yang dia sudah menginjak 28 tahun ini, kekerasan verbal sering dilakukan oleh ibunya. Nah, ketika kita tanya apakah kekerasan ini dilakukan hanya kepada dirinya, ternyata tidak. Kekerasan ini juga dilakukan kepada kakak-kakaknya. Jadi karakter dari orang tuanya inilah yang sering melakukan kekerasan. Nah, tanpa disadari bahwa KDRT yang dilakukan oleh si orang tua ini kepada si wanita ini, ya kita anggap korban ini, di dalam alam pikirannya dia akan mencari sesuatu yang dijadikan alat untuk pelampiasan ya, dendam, yaitu ketika dia mengalami perkawinan ya, kemudian punya anak. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu dilakukan juga kepada keluarganya. Padahal si wanita ini sudah sadar bahwa dia melakukan kekerasan ya. Nah, cara kita untuk bisa keluar dari KDRT yang kita lakukan kepada si keluarga kita ya, dalam hal ini wanita ini, sebenarnya kuncinya adalah 2. Melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Memang omongan dokter tidak semudah itu, karena ketika seseorang, dalam hal ini wanita ini, dokter lakukan yang namanya sesi hipnoterapi. Ketika saya suruh membayangkan kejadian di masa lalu, kemudian pada saat dia sudah bercerita tentang masa lalunya, kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, lalu saya menyuruh atau meminta kepada si wanita tersebut untuk memaafkan apa yang telah dilakukan kepada kedua orang tuanya. Nah, ternyata kuncinya di sini. Dokter tidak bisa
mendapatkan jawaban bahwa dia bisa memberikan maaf kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi dia tetap dalam hatinya bersikeras untuk tidak memberikan maaf kepada kedua orang tuanya. Dokter berkali-kali berusaha untuk agar dia memberikan maaf, karena menurut dokter ya kuncinya memang di situ. Kalau kita bisa memberikan maaf kepada kejadian KDRT yang dialami oleh dia, ya, secara otomatis dia akan bisa melupakan masa lalunya. Lalu dia siap menatap masa depannya. Nah, karena dokter tidak berhasil untuk membuat dia memberikan maaf kepada kedua orang tuanya, lalu dokter fokus aja di kehidupannya dia. Jadi dokter akan membuat dia merasa bahwa dia sebagai istri yang baik dan sebagai ibu yang baik. Dalam ini dokter akan membuat seseorang itu melakukan afirmasi, kalimat-kalimat positif yang dia harus ucapkan setiap hari selama 1 bulan atau lebih, ya. Afirmasinya begini: mulai sekarang aku menjadi seorang istri yang baik buat suamiku, dan aku menjadi ibu yang baik buat anak-anakku. Dan dia harus mengulang kalimat itu sebanyak 5 kali, ya, ketika dia mau tidur atau bangun tidur, dan itu dilakukan terus-menerus. Kalimat yang kita ucapkan terus-menerus itu akan tertanam di dalam pikiran kita, dan itu akan menggantikan bilit kita yang sebelumnya, ya, atau kebiasaan kita sebelumnya. Nah, di sini kalau dokter menganggap afirmasi ini berhasil, maka dia akan berubah. Yang tadinya dia orangnya emosional ketika melihat anaknya mungkin ya melakukan kesalahan kecil, dia akan tetap tersenyum karena di dalam pikirannya dia sudah menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Ketika suaminya berbuat salah, dia pun akan tetap tersenyum karena dia sudah menjadi istri yang baik buat suaminya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang melakukan KDRT, mungkin kita tidak perlu untuk menghakimi dulu. Kita cari tahu apa sebab dia melakukan itu. Bisa saja cerita yang dokter ceritakan ini terjadi pada orang lain, sehingga kita bisa bijaksana. Nah, orang-orang yang mungkin pernah mengalami ini bisa melakukan afirmasi di rumah, ya. Afirmasi itu pertama adalah kalau bisa dia memaafkan dulu apa yang telah terjadi pada dirinya di masa lalu. Karena dengan memberikan maaf kejadian di masa lalu yang dia alami, sebenarnya dia menolong dirinya karena dia sudah bisa melupakan masa lalunya dan menatap masa depan. Yang kedua, dia melakukan afirmasi apa yang dia alami sekarang ini. Misalnya dia sering melakukan tindakan kekerasan kepada anak, dengan melakukan afirmasi bahwa dia siap sekarang menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Nah, kalau kepada suaminya, dia juga akan berbicara melakukan afirmasi dia siap menjadi istri yang baik buat suaminya. Dan ditekankan di sini bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dia. Oke, di sini dokter melakukan semacam sugesti, mengatakan bahwa dia dikelilingi oleh orang yang baik, suami yang luar biasa, anak-anak yang tetap mencintai dia. Oke, jadi teman-teman tetap semangat.